أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cara mandi juga ada dua, tata cara mandi. Ada minimal, ada optimal ya. Minimal, yang penting sah. Ada cara optimal ya, yaitu menjalankan semua sunnah. Adapun minimal yang penting sah, maka yang penting berniat. Kemudian semua tubuh kena air, semua tubuh dibasuh, maka sudah selesai. Yang penting itu. Ya tentunya kita bersih dulu, kalau ada kotoran kita istinja, maksudnya demikian. Berniat, kemudian semua tubuh dibasuh ya. Semua tubuh dibasuh. Jadi gambarannya begini. Kalau misalnya saya bicara, saya punya kolam renang misalnya, saya ingin mandi junub, saya cuma niat, saya loncat, treng, keluar semua basah, sah. Sudah selesai. Sudah sah. Saya tidak perlu lagi wudu, saya langsung bisa sholat. Saya ulangi, ya. Menggosok dalk itu hukumnya tidak diwajibkan. Yang penting kita basuh. Basuh yang penting air mengalir di tubuh kita. Ya. Jadi caranya kalau kita mau bicara mandi minimal, yang penting kita berniat mandi junub, ya, karena niat itu harus untuk membedakan kita mandi junub dengan mandi biasa. Maka kalau kita punya kolam renang, kita tinggal loncat, keluar, selesai, sah. Antum punya bak mandi, bisa loncat, keluar, tinggal diomelin sama istri ya. Ini mandi minimal, sah ya. Ya. Kalau kita punya shower sudah, nggak usah pakai kanan, nggak usah kiri, langsung yang penting basah semua, selesai. Ya, kita bicara sekarang mandi yang optimal. Mandi yang optimal, maka kita kerjakan semua sunnah-sunnahnya. Tentunya ini juga sebelumnya membersihkan kotoran, kalau masih ada kotoran di kemaluan atau di dubur, maka dibersihkan. Ya, maka kalau kita ingin mandi yang optimal, maka sebelum mandi berwudu, ya, tentunya mencuci kemaluan, ya, pakai sabun selesai. Setelah itu berwudu seperti mau sholat, berwudu ya seperti wudu mau sholat, ya, berwudu seperti tadi yang sudah kita jelaskan, wudu optimal ya, kita berkumur-kumur semuanya, kita berwudu ya. Setelah berwudu, baru kemudian kita mengambil air, membasahi kepala terlebih dahulu, ya, membasahi kepala 3 kali, sambil digosokkan, ya, agar masuk ke dalam, sambil digosok-gosok, ya. Bagi wanita yang mengkepang rambutnya, selama air tersebut masih bisa mengenai kulit kepala, maka tidak wajib untuk dilepas. Dilepas bagus, tapi tidak wajib untuk dilepas. Oleh karenanya, di antara kesalahan para wanita menyangka bahwasanya mandi junub harus keramas. Tidak harus keramas, ya. Apalagi sampo tidak ada, ya. Duh, gimana tidak ada sampo, saya nggak bisa mandi junub. Nggak usah pakai sampo, nggak ada masalah. Yang penting kulit kepala basah. Seandainya mengkepang rambut, tapi kulit kepalanya bisa kena air, maka tidak perlu dilepas. Memang datang dalam hadis, tidak harus dilepas. Kalau mau lepas, oke, lebih baik. Tidak dilepas juga tidak jadi masalah. Kecuali ikatannya sangat kuat, sehingga kalau siramin air nggak kena kulit kepala, maka itu harus dilepas. Ya. Tapi kalau ternyata masih bisa mengenai kulit kepala, mungkin dengan masukkan jari, maka tidak perlu dilepas kepangan tersebut. Ya. Tidak perlu dilepas kepangan tersebut. Jadi, ambil air, maka kita basahi kepala. Jadi, setelah kita berwudu, kita ambil air, kita basahin kepala. Kanan, tengah, kiri, sambil digosok-gosok. Ya. Setelah pakai sampo bagus, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian setelah itu, baru kita basahi tubuh sebelah kanan. Ya. 3 kali. Kemudian tubuh sebelah kiri. 3 kali. Baru kita mandi sisanya. Ya. Kalau shower ya tinggal gampang. Dengan shower tinggal sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Baru kemudian seluruh tubuh. Ya. Kemudian selesai. Tidak perlu berwudu lagi, ya, karena kita pun mandi yang minimal saja, hadas kita sudah hilang, tidak perlu berwudu.
saya berniat kemudian ceburkan di dalam kolam, kemudian saya keluar, sudah basah semua tubuh saya langsung sholat boleh. Ya. Apalagi kita sudah berwudu sebelumnya. Taruhlah ikhwan ternyata kita batal di tengah kita mandi ya. Ya hati-hati kita setelah mandi kita mau sholat wudu lagi. Kita wudu lagi. Wallahu alam bisawab. Ini kira-kira yang berkaitan dengan mandi junub. Seandainya setelah kita mandi junub ternyata kita sudah pakai pakai handuk, terus kita periksa ternyata masih ada air mani yang keluar lagi dari kemaluan kita, maka tidak perlu mandi junub lagi. Karena tidak ada ejakulasi kedua, kecuali kalau ada ejakulasi kedua baru kita mandi junub. Tapi kalau ternyata cuma sisa air mani yang keluar, maka tidak perlu, tinggal kita cuci saja bagian kemaluan tersebut, tidak perlu kita mandi junub, tidak perlu mandi junub lagi, tidak perlu mandi junub lagi. Baik.